izin, saya mungkin akan memberikan materi eh, sedikit ya. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai indeks kami. Ya. Apa sih indeks kami? Kok baru muncul? Apa kami itu siapa? Kami itu apa ya? Jadi sebenarnya Bapak Ibu mungkin kalau untuk teman-teman pemerintah daerah, indeks kami ini sudah cukup familiar ya Bapak Ibu ya. Layar saya sudah keluar ya Mbak? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi indeks kami mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar. Ah, sudah ada sudah disosialisasikan juga ke apa namanya oleh BSSN ya. Jadi di sini kami Tati juga ingin membantu menjelaskan kepada Bapak Ibu yang mungkin belum ngerti atau belum tahu gitu ya, apa sih indeks kami dan ternyata Bapak Ibu indeks kami itu ada versi terbarunya. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu juga belum ngerti apa sih bedanya versi terbaru, apa sih bedanya versi lama, yang mana yang baru, yang mana yang lama ya. Baik, kita akan ulas hari ini. Baik, Bapak Ibu mohon izin, perkenalkan nama saya adalah Rahadian Bisma. Ya, itu ada beberapa sertifikasi yang memang yang untuk menunjang kinerja kami sebagai pendamping Bapak Ibu di pemerintah daerah atau di kementerian. Ya, jadi bidang studi saya, bidang keahlian saya di e-government, technology adoption, dan ada di audit, security, risk governance, sama project management. Saya keseharian adalah dosen Bapak Ibu di Universitas Negeri Surabaya. Selain sebagai seorang dosen, saya juga sampai saat ini masih sebagai tenaga ahli di Kemendagri sebagai tim pengembang SIPD. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar ya dengan SIPD. Ya, tapi kita hari ini tidak ngobrolin SIPD Bapak Ibu ya. Nah, nanti boleh di lain kesempatan. Ya, selain itu saya juga sebagai asesor eksternal Kemenpan untuk Taufal SPBA gitu ya. Dan di sini di Tati ada uniknya Tati Bapak Ibu. Tati itu punya 3 orang asesor eksternal Kemenpan. Jadi Bapak Ibu kalau mau konsultasi ke Tati itu bisa langsung dinilai oleh 3 asesor gitu ya. Kalau mungkin di tempat lain mungkin ada yang nggak punya, ada yang punya ya, cuma satu dua, tapi kalau di Tati ada 3. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sudut pandang yang lain, bagaimana penilaian-penilaian itu lebih detail gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu saya juga terdaftar sebagai auditor SMPE, Sistem Manajemen Pengamanan Informasi di BSSN, terdaftar juga sebagai implementator SMPI dan juga sebagai auditor ISO 2701 versi 2013 atau versi 2022. Jadi yang sekarang banyak digunakan yang saat ini yang sudah harus digunakan adalah versi 2022 juga. Jadi kita sebut aja versi 2022. Apakah hanya ISO 27 masih saya juga bisa mengaudit 9001 Bapak Ibu sama 20.000. 20.000 itu mengenai layanan. Kalau 9001 itu mengenai quality management gitu ya. Ya, kami sudah membantu beberapa Pemda untuk implementasi e-government atau SPBA. Begitu juga dengan Smart City, ada di BPKAD Pemprov Jatim, Kominfo Pemprov Jatim, Perpusnas, Pemkot Surabaya, teman-teman Pemkot Surabaya. Saya sudah pernah ke Disbenduk Capil ya, Disbenduk Capil, BPKAD, Bina Program, Bapeko, macam-macam. Di Pemkot Kediri, Pemkap Kediri, Pemkap Bojonegoro, Pemkot Madiun, dan Pemkap Madiun, macam-macam ya Pak Ibu. Ini beberapa list yang memang sempat saya tulis. Dan kami juga bernaung di bawah Tata Cipta Teknologi Indonesia, gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi eh, ini ada kontak kami. Mungkin Bapak Ibu ingin berdiskusi atau berkonsultasi, silahkan, monggo, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa iklan sedikit ya. Tati Bapak Ibu sudah berkontribusi di beberapa ini kurang lebih ini sudah 60 Bapak Ibu, 60 Pemda ini maaf belum saya update. Dan ini sebarannya sudah hampir masuk sudah ada di Papua. Kemarin kebetulan teman-teman dari Papua sudah berkunjung ke Tati dan sudah eh, berkomitmen gitu ya, ingin mengembangkan SPBE dan minta dibantu oleh Tati. Mungkin nanti Mbak Devi nanti dibikinkan yang baru ya. Ini ada pin di Boleh, Pak. Papua ya Pak ya, Mbak ya. Iya, Jadi biar betul. agak ada titiknya gitu ya. Meskipun ini kayaknya update-nya juga belum banyak ya. Nanti mungkin ditambahin juga.
Ini juga ada beberapa kerjasama dengan pemerintah daerah. Ini juga nanti mungkin akan kita perbarui. Ini ada beberapa yang memang tidak bisa disebutkan karena memang ada kerahasiaan yang memang harus kami jaga. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ya kita langsung masuk materi saja ya. Kita intermezzo sedikit Bapak Ibu mengenai sistem manajemen keamanan informasi ya. Mungkin kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. SMKI biasanya kami pendekatannya adalah pendekatan ISO. SMKI itu biasanya adalah sebuah proses ya, Bapak Ibu, yang didesain atau disusun itu pendekatannya berbasis resiko. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ISO apapun sekarang standarnya itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berbasis ISO. Entah itu resiko organisasi, resiko bisnis, atau resiko apapun. Dan di ISO itu sudah mengimplementasikan PDCA Bapak Ibu. Untuk merencanakan plan, mengimplementasikan, mengoperasional ketuduhnya, memonitor, meninjau cek ulang, atau bahkan memelihara dan meningkatkan dan mengembangkan itu sebagai act-nya. Terhadap apa? Terhadap sebuah keamanan informasi pada perusahaan. Apakah ISO ini hanya di perusahaan? Tidak. ISO ini sudah bisa masuk ke berbagai macam jenis organisasi. Tidak hanya sebuah enterprise, tapi juga bisa masuk ke dalam organisasi pemerintah, UMKM, atau yang lain-lain. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu sudah mengenal SPPA, sebenarnya SMKI ini sudah mulai bergeser ke SPPA atau mulai masuk ke SPPA. Karena di salah satu domainnya sudah menyebutkan ada sebuah manajemen keamanan informasi. Dan di beberapa peraturan sudah disematkan ya, ISO 2701 ini sudah wajib untuk digunakan untuk beberapa jenis. Ya, nanti salah satunya di indeks kami nanti kita akan jelaskan. Bapak Ibu, tujuan penerapan SMKI itu apa sih? Yang pertama adalah menjaga confidentiality atau menjamin bahwa kerahasiaannya terjamin, menjamin bahwa hanya mereka yang memiliki hak hak atau punya apa ya, privilege atau authentication yang dapat mengakses informasi tertentu tersebut. Dan juga dengan SMKI ini kita menjamin sebuah integritas, menjamin kelengkapan informasi dan menjaga kerusakan atau ancaman yang mengakibatkan berubahnya sebuah informasi dari informasi yang asli. Yang berikutnya adalah menjamin bahwa adanya sebuah availabilitas atau ketersediaan. Jadi pengguna yang berwenang yang tadi ya, itu memiliki akses ke informasi tanpa adanya gangguan atau hambatan. Bapak Ibu punya kuncinya, tapi Bapak Ibu nggak bisa masuk. Berarti Bapak Ibu tidak punya akses. Jadi diharapkan Bapak Ibu punya uh, apa confidentiality-nya. Bapak Ibu bisa mengakses kapanpun, dimanapun. Dan tetap dijaga dengan yang namanya integrity-nya. Gitu ya. Baik. Dari tadi ngomongin keamanan informasi. Informasi itu apa sih? Informasi itu sebenarnya adalah sebuah data. Nah, kita ngomong informasi dulu, Bapak Ibu. Ada sebuah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti atau value, ini nanti kita sebutnya ya, memiliki arti atau nilai bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan atau eh, apa ya, atau sebuah decision ya, decision atau yang mungkin Bapak Ibu butuhkan saat ini atau mungkin di saat mendatang. Jadi data dan informasi itu nanti kita bisa simpan, jadi suatu saat nanti kita bisa gunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, ini ada juga informasi elektronik, itu adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada sebuah tulisan ya. Ada suara, gambar, peta, foto atau electronic data interchange atau email atau telegram macam-macam. Itu yang bisa diolah ya atau yang telah diolah, yang memiliki arti atau value sekali lagi ya, yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Gitu ya. Ini sudah dituliskan Bapak Ibu di UU ITE. Oh, maaf. Ya, yang berikutnya adalah informasi itu dibuat, diterima dan dipelihara sebagai bukti, sebagai aset atau oleh seseorang maupun organisasi dalam memenuhi kewajiban hukum atau dalam transaksi bisnis. Ya, ini ketika kita ngomongin tentang information documentation berdasarkan ISO 15489. Nah, ini tentang record management. Nanti ada banyak versi-versi informasi. Baik, kita ngomong aset informasi. Tadi kan sudah dikatakan, kami katakan bahwa
informasi itu memiliki arti atau nilai ya bagi organisasi dan oleh karena itu organisasi itu harus melakukan perlindungan, pengelolaan atau klasifikasi atau mitigasi resiko atau mungkin informasi tadi bisa dianalisa. Nah, tetapi apa itu? Informasinya yang mana ya? Ini contohnya Bapak Ibu. Informasi itu bisa berupa data ya, data atau sudah menjadi informasi itu bisa berupa dokumen soft copy maupun hard copy. Itu bisa termasuk aset informasi. Software, Bapak Ibu. Software itu juga merupakan aset informasi. Contohnya apa? Aplikasi, operating system, tools, aplikasi-aplikasi yang lain itu juga termasuk bagian dari eh, apa namanya? Software. Ada juga SDM. Nah, SDM ini bisa jadi pegawai, Bapak Ibu sebagai ASN ya. Bapak Ibu sebagai ASN, Bapak Ibu adalah aset. Aset dari Pemda, Pemkot, Pemprov mungkin, kementerian atau siapapun. Jadi Bapak Ibu sebenarnya memiliki aset informasi karena Bapak Ibu di situ masing-masing Bapak Ibu memiliki pengetahuan sendiri, memiliki pengalaman sendiri. Sehingga Bapak Ibu menyimpan informasi-informasi yang mungkin berguna pada organisasi Bapak Ibu. Nah, di sini bisa jadi bahwa contohnya adalah pegawai, ada programmer, ada pihak ketiga atau siapapun. Ya. Jadi programmer itu memiliki aset informasi untuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu minta bantuan mereka untuk mengoding, untuk membuat sebuah aplikasi, membuat sebuah apa ya tools untuk membantu kinerja Bapak Ibu. Sehingga sebenarnya mereka menyimpan informasi-informasi terhadap organisasi. Jadi Bapak Ibu harus perlu untuk menjaga personel programmer untuk agar tetap setia. Kalau tidak bahaya Bapak Ibu ya. Sudah punya programmer, udah ini tiba-tiba resign terus pindah ke kompetitor atau pindah ke organisasi lain yang mungkin informasi yang ada di organisasi Bapak Ibu kebawa nih. Kalau sudah kebawa ya bisa jadi ya maaf bisa jadi informasi itu hilang atau bisa jadi informasi tersebut kerahasiaannya bisa terbongkar macam-macam. Sehingga nanti kita perlu kontrol untuk mengatur kondisi-kondisi ini sehingga SMKI atau keamanan informasi ini tetap terjaga. Yang berikutnya adalah aset berupa hardware. Hardware ini bisa berupa server, ada PC, printer, faksimil, atau macam-macam. Yang sifatnya adalah melakukan pemrosesan terhadap informasi atau data dulu menjadi informasi. Atau bahkan outputnya bisa dicetak, printer, atau apapun. Atau bisa jadi yang berhubungan dengan, boleh nggak sih Mas mesin ketik? Boleh. Itu adalah juga merupakan hardware gitu ya. Atau yang bentuknya adalah sarana. Contohnya AC. AC, genset, CCTV, APAR itu sebuah aset informasi juga yang Bapak Ibu harus miliki. Kenapa? Karena tanpa adanya sarana tadi, informasi Bapak Ibu mungkin akan terganggu CIA-nya. Confidentiality, integrity, dan availability-nya akan terganggu. Apa hubungannya? Misal, Bapak Ibu punya ruang server, tetapi di sana AC-nya mati. Sehingga mengakibatkan hardware-nya atau Bapak Ibu tadi ya, hardware itu mengalami gangguan karena apa ya kepanasan overheat gitu ya sehingga mati padam sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengakses informasi tidak bisa menyediakan apa informasi itu tidak tersedia nah itu bisa menjadi sebuah penyebab sehingga dikatakan sebuah aset informasi itu berupa sarana AC, genset, CCTV, APAR itu merupakan bagian dari sarana dalam kategori aset sebuah informasi. Baik, saya lanjutkan. Baik, tadi kita sudah mengulik sedikit mengenai SMKI. Kita akan masuk nih Bapak Ibu mengenai indeks kami. Apa sih indeks kami ya? Oke, baik Bapak Ibu, indeks kami itu adalah indeks keamanan informasi. Indeks kami keamanan informasi. Bapak Ibu bisa langsung unduh di lamannya, maaf, di lamannya BSSN, go.id/indeks kami. Jadi Bapak Ibu bisa ambil di situ. Nanti di link tersebut ada dua versi indeks kami Bapak Ibu. Ada versi 4.2 dan versi 5. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah indeks kami yang versi 5. Kenapa yang versi 5? Habis ini kita akan bahas. Indeks kami yang versi 4 itu adalah indeks kami yang menggunakan versi ISO 2701 versi 2013. Sedangkan yang versi 5 adalah indeks kami yang sudah mengakomodir atau menambahkan kontrol-kontrol atau melakukan perubahan
terkait dengan ISO 2701 versi 2022. Dan mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, ISO 2701 versi 2022 itu sudah harus mulai diimplementasikan di Oktober tahun ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengimplementasikan ISO, sudah tidak bisa lagi menggunakan versi 2013, tetapi Bapak Ibu harus menggunakan versi yang 2022. Gitu ya. Baik, jadi pengenalan indeks kami. Indeks kami itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2016, Bapak Ibu. Ini berdasarnya adalah UU 19 tahun 2016. Itu setiap PSE harus menyelenggarakan SE. SE itu sistem elektronik secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap operasinya SE sebagaimana mestinya. Dan ada juga Perpres 95 ya terkait SPBE, manajemen keamanan informasi itu bertujuan untuk menjamin kelangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko keamanan informasi itu. Bapak Ibu ya, di SPBE pun sudah menggunakan risk base ya, berbasis resiko. Jadi keamanannya juga berbasis resiko. Jadi Bapak Ibu yang belum mengimplementasikan manajemen resiko, tolong segera karena manajemen resiko ini sebagai dasarnya, sebagai dasar penyusunan manajemen keamanan dan penyusunan-penyusunan yang lain. Proses bisnis kalau berdasarkan ISO juga harus berpikir resiko apa yang akan muncul gitu ya. Baik, kita kembali. Ada juga PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik ya. Di situ ada ketentuan yang harus dipenuhi sebagai PSE. Ada juga Permendagri 18 tahun 2020 atau Permendagri nomor 48 tahun 2021 tentang pelaporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah serta perencanaan BINWAS penyelenggaraan Pemda tahun 2022. Ada Perban BSSN nomor 8 tahun 2020 tentang sistem pengamanan dan penyelenggaraan sistem elektronik. Ada juga Perban 8 dan 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesiapan penerapan SNI, ISO, IEC menggunakan indeks keamanan informasi. Ya, di sini ada pengenalan indeks kaminya Bapak Ibu. Indeks kami itu apa sih? Ya, what what-nya indeks kami adalah indeks kami itu sebuah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di organisasi. Kenapa sih kita harus pakai indeks kami? Jadi dengan Bapak Ibu menggunakan indeks kami itu Bapak Ibu mendapatkan gambaran mengenai kondisi kesiapan kerangka kerja pengamanan informasi. Bapak Ibu bisa memberikan gambaran tersebut kepada pimpinan sebagai sarana peningkatan kesadaran sebuah keamanan informasi. Jadi, dengan menggunakan indeks kami, Bapak Ibu tahu kesiapan Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu nantinya untuk mengimplementasikan standar yang lebih tinggi, gitu ya, yaitu ISO 2701 versinya nanti 2022. PSE yang mempersiapkan penerapan ISO IEC 27001 ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengimplementasikan ISO, mungkin Bapak Ibu bisa mengimplementasikan indeks kami dulu. Kalau Bapak Ibu nggak yakin, cek dulu deh eh, indeks kaminya apakah seberapa sih nilainya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu, ah Mas kelamaan, udahlah langsung hubungin Tati aja minta bantuan penerapan ISO 2701 monggo Bapak Ibu. Kami siap. Bahkan kami juga siap untuk membantu Bapak Ibu untuk mengimplementasikan indeks kami dulu. Siap. Jadi Bapak Ibu mau langsung ISO boleh, mau ke indeks kami dulu silahkan gitu ya. Where di mana? Jadi indeks kami itu akan melakukan evaluasi ya, evaluasi yang akan dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi Bapak Ibu tadi. Ya, ini ruang lingkup aspeknya itu nanti yang akan Bapak Ibu implementasikan dengan ISO 2701-nya. Misal Bapak Ibu mau implementasi ISO di ruang data center, ya berarti ruang lingkupnya adalah data center atau di administrasi atau di front office atau di tempat manapun itu boleh. Jadi Bapak Ibu bisa mengimplementasikan indeks kami di area yang nantinya Bapak Ibu akan jadikan ruang lingkup atau scope gitu ya terhadap aspek keamanan ya. Mas, boleh nggak sih implementasi indeks kaminya di area A tapi ISO-nya di area B? Tidak disarankan Bapak Ibu. Karena sekali lagi indeks kami ini adalah untuk apa ya, untuk melihat gambarannya. Apakah kesiapan Bapak Ibu mengimplementasikan terkait skupnya tadi. Kalau jadi Bapak Ibu mau mengimplementasikan di skup B ya berarti
indeks kaminya harus di scoop B, jangan di tempat yang lain. Itu akan berbeda nanti penilaiannya. Ketika kapan sih indeks kami digunakan ya? Indeks kami itu dapat digunakan secara berkala dalam melakukan tinjauan ulang kesiapan keamanan informasi, sekaligus mengukur keberhasilan inisiatif yang diterapkan oleh organisasi. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan secara mandiri, Bapak Ibu ngecek indeks kami, sekarang oh belum siap, boleh nggak sih dilakukan besok-besok? Boleh. Dilakukan lagi tahun depan, dinilai lagi, belum siap, boleh dilakukan lagi nanti. Atau Pak udah capek melakukan indeks kami terus, hubungin Tati diimplementasikan, siap, kami siap, gitu ya Bapak Ibu, silahkan, gitu ya. Atau bagaimana sih menggunakan indeks kami? Bapak Ibu bisa langsung unduh di laman yang tadi di BSSN. Itu nanti di sheet awal itu ada penjelasannya. Bagaimana sih cara menggunakan, bagaimana sih cara mengisinya. Itu nanti ada semua di situ. Pengisiannya cukup mudah. Nanti, oh maaf, nantilah di akhir slide ini kita akan demokan. Ini kita akan berikan overview-nya dahulu gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan ini secara mandiri. Bisa. Tetapi nanti ada beberapa hal yang memang Bapak Ibu harus siapkan sebelum Bapak Ibu benar-benar mengimplementasikan indeks kami. Karena indeks kami ini kan adalah Bapak Ibu melakukan penilaian mandiri. Jadi Bapak Ibu harus jujur terhadap organisasi Bapak Ibu sendiri gitu ya. Jadi penilaiannya adalah menggunakan instrumen indeks kami gitu ya. Baik, next. Ya, baik definisinya. Ya, definisinya sekali lagi indeks kami itu digunakan untuk melakukan evaluasi dan menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di organisasi. Ya, Bapak Ibu bisa baca di Perban SMPI nomor 8 tahun 2020 ya, pasal 1 angka 13. Tujuannya sekali lagi adalah peningkatan awareness. Terus menjaga tata kelola keamanan informasi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengimplementasikan Deksami, sebenarnya Bapak Ibu juga sudah menambah kepercayaan masyarakat dan reputasi organisasi. Yang berikutnya adalah mempersiapkan penerapan SNI ISO IEC 2701. Ya, jadi indeks kami sekali lagi untuk mempersiapkan penerapan SNI 2701. Berarti goalnya untuk ISO ya? Iya, Bapak Ibu. Jadi tujuannya, goalsnya Bapak Ibu mengimplementasikan indeks kami adalah mempersiapkan penerapan SMKI atau ISO 2701. Yang berikutnya adalah mengevaluasi penerapan keamanan manajemen pihak ketiga, keamanan layanan berbasis cloud ya, ini kurang hurufnya, maaf typo, dan perlindungan data pribadi ya. Jadi di maaf di indeks kami ini sudah dibahas juga Bapak Ibu mengenai manajemen pihak ketiga, keamanan cloud atau perlindungan data pribadi atau PDP. Ini sudah ada juga. Baik, kita cerita sejarah ya. Jadi indeks kami itu sudah dibuat sejak tahun 2009 Bapak Ibu, itu versi pertama. Di versi 2011-nya itu ada versi 2. Di situ menggunakan analisa tingkat kematangan ya. Terus di versi 2015 indeks kami versi 3 itu menggunakan kategorisasi apa namanya sistem elektronik dan penyesuaian dengan ISO 2701 versi 2013 ya. Ini di tahun 2015. 2009 sampai 2015 indeks kami ini berada di bawah naungan Kominfo, Kemenkominfo Bapak Ibu. Dan setelah itu, sejak tahun 2019, indeks kami sudah masuk di BSSN. Jadi, di sini sudah areanya BSSN untuk melakukan pengembangan indeks kami. Hingga di tahun 2023 kemarin, indeks kami sudah terbit versi 5-nya. Ya, di versi 5 itu adalah pembaruan SNI ISO IEC. Jadi, menggunakan atau penyesuaian dengan ISO 2701 versi 2022. Ya, jadi ISO ini dirilis tahun 2022 sehingga di indeks kami versi 5 ini sudah mengakomodir ISO. Nah, ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu bisa unduh ya. Ini di BSSN Go ID/indeks kami. Nah, silakan. Saran kami Bapak Ibu silakan unduh yang versi 5. Nanti linknya ada di bagian bawah. Baik Bapak Ibu, di indeks kami ini ada beberapa penilaian atau area gitu ya kita sebutnya. Di indeks kami itu ada tujuh area. Nanti Bapak Ibu ketika sudah mengunduh, Bapak Ibu bisa temukan ini dalam 7 sheet yang berbeda. Ada sheet pertama itu untuk bagian untuk oh ini
keputus maaf. Ini Bapak Ibu untuk melihat seberapa sih organisasi Bapak Ibu sudah mengimplementasikan apa namanya SE atau sistem elektroniknya. Jadi Bapak Ibu mengenal dulu organisasi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lebih kenal seberapa sih anggarannya, biayanya, berapa sih personilnya, berapa sih anggaran untuk keamanan itu nanti Bapak Ibu isi di situ. Di area kedua ini adalah area yang berhubungan dengan tata kelola. Ya, seperti SPBA, ya, SPBA, area tata kelola di area keamanan itu juga ada, Bapak Ibu. Jadi di bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta fungsi atau instansi atau fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi. Jadi di area ini Bapak Ibu nanti mengisikan kira-kira siapa-siapa saja sih yang akan menjadi manajemen atau top manajemennya. Siapa yang akan menjadi pengelolanya. Nah, apa tugasnya, apa tanggung jawabnya. Di sheet berikutnya, Bapak Ibu akan berinteraksi dengan risiko. Ya, di sini ada risiko yang berhubungan dengan keamanan informasi. Jadi, Bapak Ibu akan mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi. Yang berikutnya, di sheet berikutnya, Bapak Ibu akan melihat aspek kerangka kerja. Di bagian ini akan mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja, baik kebijakan atau prosedur, pengelolaan keamanan informasi, dan strategi penerapannya. Ya, di sheet berikutnya ada aspek pengelolaan aset, ya. Jadi ini akan mengevaluasi kelengkapan pengamanan terhadap aset informasi, termasuk siklus penggunaan aset tersebut. Dan ini di versi 5, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan masuk di situ ada area yang namanya cloud computing, area cloud, layanan awan. Nah, nanti sudah masuk juga di area pengelolaan aset. Di aspek berikutnya atau di sheet berikutnya ketika Bapak Ibu sudah buka indeks kami versi 5, Bapak Ibu akan temukan teknologi. Jadi bagian ini akan mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi. Nah, terus nanti di sheet terakhir suplemen, suplemen ini ada sebenarnya adalah tambahan yang memang diberikan oleh BSSN di versi 4.2 itu mereka memasukkan terkait dengan layanan infrastruktur awan, perlindungan pribadi, macam-macam. Namun, yang apapun yang ada di suplemen ini tidak masuk dalam area tingkat kematangan karena ini sifatnya adalah tambahan. Jadi di versi 4.2 mungkin di tahun 2000 kalau kita kembali di slide sebelumnya ya di tahun 2021 di situ di versi 4.2 BSSN memasukkan suplemen terkait PDP dan layanan awan gitu ya karena mereka meyakini bahwa ini penting ini juga harus diperiksa namun belum ada sebuah peraturan yang mendasari. Nah, tetapi ternyata setelah itu akan muncul UU PDP di tahun 2022. Di tahun 2022 sudah muncul UU PDP sehingga di tahun indeks kami versi 5 sudah tidak dimasukkan ke suplemen lagi, tetapi dijadikan sheet sendiri nanti. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat area sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu itu sehingga suplemen ini sudah diantisipasi oleh teman-teman BSSN. Ini juga harus masuk nih area keamanan. Itu sungguh luar biasanya teman-teman BSSN. Jadi visionernya sudah melihat kira-kira yang akan menjadi concern itu apa? Nah, itu dimasukkan di area suplemen. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, ini Bapak Ibu. Jadi ya, nah ini ya, apa bedanya indeks kami versi 4 dan versi 5 ya. Tadi yang saya sebutkan ini adalah kategori bla 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 sampai suplemen. Ini adalah versi 4.2. Ya, yang tadi saya sebutkan 4.2. Itu berdasarkan ISO 271 versi 2013. Sedangkan yang versi 5 Bapak Ibu, ya ini lihat. Ada kategori SE, tata kelola, resiko, kerangka kerja, pengelolaan aset yang tadi saya sebutkan. Ini ada cloud masuk di sini, ada teknologi, ya, teknologi. Nanti ngomongin tentang lokasi, teknologi-teknologi yang digunakan, ini terus macam-macam. Dan ini muncul nih Bapak Ibu. Ada sheet sendiri nanti Bapak Ibu akan muncul sheet PDP, data proteksi. Lah, yang berbeda lagi ada di area suplemen. Suplemen untuk di versi 5 ini hanya membahas mengenai pihak ketiga. Hanya membahas si pihak ketiga saja. Apalagi yang berbeda? Yang berbeda jumlah kontrolnya, Bapak Ibu. Coba dilihat.
Kategori SE tetap 10 kontrol, tata kelola 22, resiko 16, kerangka kerja yang awalnya 19 menjadi 32. Sekali lagi ini sudah mengakomodir perubahan ISO 271 versi 2022. Itu sudah ada 11 kontrol baru, nanti kita lihat. Pengelolaan aset yang sebelumnya 38 menjadi 53, Bapak Ibu. Ya, selain ini karena ada ketambahan aset cloud, ya, awan, komputasi awan atau layanan awan, ini semakin banyak. Aset teknologi yang semula 26 sekarang menjadi 35, Bapak Ibu. Ya. Ada lagi aset baru, yaitu aset PDP, ini ada 16 kontrol. Nah, ya, yang suplemen yang sebelumnya membahas pihak ketiga cloud service PDP, sekarang hanya pihak ketiga saja karena PDP sudah masuk ke aset sendiri dan cloud service masuk ke pengelolaan aset sehingga hanya tinggal pihak ketiga. Dan ini semua berdasarkan ISO 2701 versi 2022. Baik Bapak Ibu, ini yang tadi saya katakan 270 indeks kami versi 5 sudah mengakomodir kontrol-kontrol baru yang ada pada versi ISO 2701 2022. Ada 11 kontrol baru Bapak Ibu. Ada Threat Intelligence, ada Information Security Cloud Services, ada ICT Readiness for Business Continuity, Physical Security and Monitoring ini juga masuk ke aset gitu ya. Configuration Management, Information Deletion, Data Masking, Data Leaks, monitoring activity, web filtering, secure coding. Ini semua masuk sini. Nah, ini ada beberapa masuk masuk kemana? Nah, threat intelligence masuk ke kerangka kerja, information security masuk ke aspek maaf pengelolaan aset, ICT readiness masuk ke kerangka kerja, physical security monitoring masuk ke aspek teknologi, configuration management masuk ke aspek teknologi, information deletion masuk ke aset, data masking masuk ke aset, data lake masuk ke aspek teknologi, monitoring, web filtering, dan secure coding masuk ke aset teknologi. Jadi sudah diakomodir semua Bapak Ibu. Sehingga indeks kami versi 5 Bapak Ibu sudah bisa gunakan untuk Bapak Ibu melihat kesiapan Bapak Ibu ketika akan mengimplementasikan ISO 2701 versi 2022 gitu ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu silakan tulis dulu, nanti kita akan bahas ya. Silakan Bapak Ibu tulis dulu pertanyaan-pertanyaannya di chat ya, di kolom chat, nanti akan dibantu teman-teman Tati untuk mengumpulkan, mengkolek, gitu nanti kita akan bahas di akhir. Atau Bapak Ibu silakan open mic. Baik, ini adalah instrumen penilaian indeks kami Bapak Ibu. Jadi rendahnya 10 sampai 15, skor akhirnya ini antara ini Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu mendapatkan skor 247, ini masuk ke area kesiapan tidak layak. Ya, ini untuk sistem elektronik yang apa namanya tipenya tipenya rendah. Jadi sistem elektronik di BSSN itu dibagi tiga, Bapak Ibu. Ada rendah, tinggi, dan strategis gitu ya. Nanti penilaian ini berdasarkan sheet 1 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu berapa nilainya? Atau 10 atau 15 atau 16 sampai 34 atau 35 sampai 50. Lah, sedangkan area ini, area yang sebelah kanan, sebentar saya nyalakan spotlight dulu. Oke. Jadi area yang sebelah kanan ini adalah status kesiapan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk di area SE rendah, Bapak Ibu mendapatkan nilai 761, ini sudah cukup baik. Wah, ini sudah siap nih Bapak Ibu mengimplementasikan ISO 2701. Nah, tapi kalau Bapak Ibu apa namanya masuk kategori sistem elektronik tinggi, nilainya 761, oh masih nilainya cukup baik. Jadi akan berbeda-beda status kesiapannya bergantung dengan kategori sistem elektroniknya, gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu tingkat kerentangan rentang tingkat kematangannya nanti seperti ini. Nanti dibagi 1, 2, 3, 4 ya, yang tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini ya 1, 2, 3, 4. Nanti 5 ini berarti sudah cukup baik, sangat baik nih. Berarti Bapak Ibu sudah siap untuk mengimplementasikan ISO. Bentuk ISO itu bentuk indeks kami seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah bagian saya ambil bagian 2 di bagian tata kelola keamanan informasi. Nanti bentuknya kayak gini. Di area sebelah kanan ini adalah kode-kodenya ya, kode-kode soal indikatornya. Terus di area ini adalah pengelompokan keamanan sesuai dengan tingkat kematangannya. Ini adalah penilaian kategorinya. Bapak Ibu masuk di kategori berapa sih organisasi Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini kategori 1, kategori 2, kategori 3. Nah, ini.
Terus nanti ada juga ini ya penjelasan tingkatnya tadi di sini untuk membantu memberikan uraian lebih detail tingkat ini ditambah dengan tingkatan antara 1+, 2+, 3+ sampai 4. Sehingga total tingkat kematangannya ada 9. Ini kondisi awal penerapan kalau ini sampai optimal.